Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz dari kelas TI 19B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kabeling pada kabel UTP. Jadi kabeling sendiri artinya proses pengkabelan. Bagaimana cara pengkabelan pada kabel UTP? Sebelum kita masuk ke proses pengkabelan kabel UTP, alangkah baiknya kita memahami tentang kabelnya terlebih dahulu. Kabel twisted pair merupakan kabel yang umum digunakan untuk melakukan transmisi paket data pada sebuah jaringan. Twisted sendiri berarti bahwa setiap kabel tersebut terpilin. Masing-masing kabel diberi warna yang berbeda supaya memudahkan kita untuk melakukan crimping kabel nantinya. Kabel twisted pair memiliki dua jenis, yaitu UTP dan STP. Kabel UTP memiliki kepanjangan unshielded twisted pair, merupakan jenis kabel twisted pair yang paling banyak digunakan pada saat ini. Sesuai dengan namanya, unshielded yang berarti kabel ini tidak terlindungi oleh aluminium foil. Akibatnya, kabel ini lebih rawan terhadap interferensi elektronik. Kemudian yang kedua ada kabel STP. STP sendiri memiliki kepanjangan shielded twisted pair, merupakan kabel yang mempunyai pelindung dari aluminium foil pada setiap pilihan kabel. Kabel ini lebih cocok untuk dipasang di tempat yang memiliki banyak interferensi elektronik, misalnya pada jaringan di tempat siaran radio. Lalu apa saja perbedaan pada kabel UTP dan STP? Kabel UTP, yang pertama, kabel UTP lebih murah dari kabel STP. Kemudian instalasi pada kabel UTP lebih mudah daripada kabel STP dikarenakan pada kabel UTP tidak terdapat aluminium foil pada setiap pilinannya. Kemudian kabel UTP lebih tipis daripada kabel STP. Akibat dari tipisnya kabel UTP tersebut, maka menyebabkan kabel UTP kurang awet dibandingkan kabel STP. Kemudian yang terakhir, kabel UTP lebih rentan terkena interferensi, sedangkan kabel STP tahan terhadap interferensi. Selanjutnya kita masuk ke kategori kabel. Kategori kabel sendiri banyak jenisnya. Ada kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, dan 7. Yang pertama ada kabel Cat1, merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi rendah yang didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kabel Cat1 digunakan sebelum tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog. Kemudian ada kabel Cat2, merupakan kategori kabel yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel ini dapat mentransmisikan data hingga 4 megabit per second. Kabel ini sering digunakan sebagai penghubung teknologi token ring pada IBM. Lalu ada kabel Cat3, merupakan kabel yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per second. Kemudian ada kabel Cat4 yang didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara hingga kecepatan 16 megabit per second. Selanjutnya ada kabel Cat5 yang merupakan kabel yang dapat berjalan pada kecepatan hingga 100 megabit per second, tapi dengan syarat panjang kabel maksimal 100 meter. Umumnya kabel ini mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Kemudian ada kabel Cat5e yang merupakan peningkatan dari kabel Cat5. Perbedaannya, kabel ini berjalan pada kecepatan transmisi hingga 1 gigabit per second dan memiliki emisi yang lebih rendah dari Cat5. Selanjutnya ada kabel Cat6 yang memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Kabel ini mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya ada kabel Cat6A yang merupakan peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kemudian yang terakhir ada kabel Cat7 mendukung komunikasi data dan suara digital dan memiliki kecepatan transmisi hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya kita masuk ke standar kabel. Pada kabel twisted pair terdapat standar pemasangan yang bernama EIA/TIA568A dan EIA/TIA568B.
EIA merupakan singkatan dari Electronic Industries Alliance dan TIA merupakan singkatan dari Telecommunication Industry Association. Untuk kabel T568A sendiri memiliki susunan putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru oranye, putih coklat, coklat. Sedangkan kabel T568B memiliki susunan putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Pada susunan kabel strike, ujung kabel menggunakan standar yang sama, yaitu T568B. Lalu yang kedua ada kabel crossover, digunakan untuk menghubungkan dua buah perangkat yang sama, misal antara switch dengan switch. Untuk pemasangan pada kabel crossover sendiri yaitu berbeda dengan strike. Ujung satu konektor menggunakan standar T568A dan ujung satunya lagi menggunakan standar T568B. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi cabling pada kabel UTP. Pada simulasi kali ini saya menggunakan aplikasi yang bernama UTP Cable Terminator Simulation yang tersedia di Android. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Untuk cara menggunakannya cukup mudah. Pertama buka aplikasi tersebut, kemudian pilih training mode. Jika sudah, tekan tombol Tap to Start. Perlu diketahui sebelum melakukan proses crimping kabel, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alatnya sendiri yaitu gunting, tang crimping, dan line tester. Untuk bahannya sendiri yaitu kabel UTP dan konektor RJ45. Jika alat dan bahan sudah tersedia, maka kita lanjut ke proses crimping kabelnya. Langkah pertama yaitu kita perlu membuang kulit dari kabel UTP dan membuang sesampahan dari kabel tersebut. Kemudian langkah kedua, memisahkan setiap pilihan kabel sesuai dengan warnanya. Lalu langkah ketiga, membuka setiap lilitan pada kabel. Di sini saya akan membuat susunan kabel T568B dengan susunan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Seperti ini susunannya. Jika sudah, kita tambahkan konektor RJ45. Kita masukkan sesuai dengan lubangnya. Lalu kita kunci menggunakan tang crimping. Langkah terakhir yaitu kita coba kabel tersebut menggunakan line tester apakah bekerja atau tidak. Dan ternyata bekerja. Kabel tersebut menunjukkan kabel T568B atau kabel strike. Seperti itulah simulasi dari crimping kabel pada kabel UTP. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.